Ini adalah video review Brica B Pro 5 AE3S. Ini lebih ke penjelasan fungsi aksesorisnya, penjelasan pengaturan video, dan tentu saja tetap menampilkan contoh hasil perekaman video dan foto. Untuk paket penjualannya cukup lengkap dan berikut penjelasan fungsi atau cara pakai aksesorisnya. Kita dapat 3 pivot arms, ini tinggal disambung-sambung aja sesuai dengan kebutuhan. Untuk disambung ke kamera kita pakai tripod mounting. Nanti tinggal dipasang di tripod atau lainnya. Skeleton casing, kelebihannya ada 2 skru 1/4 inch di bagian atas dan bawahnya untuk disesuaikan dengan kebutuhan. Bisa juga dipasang aksesoris untuk jepitan yang ini. Catatan penting saat pakai skeleton casing, pastikan pengunci atasnya sudah mengunci kamera. Jangan seperti ini kameranya bisa lepas. Cuma ini kok kayaknya kurang panjang sedikit ya penguncinya, atau cuma perasaan saya aja. Base mount adhesive, ini untuk ditempel ke helm atau ke bidang lainnya. Dapat 2, satunya ada ulir baut 1/4 inch, satunya nggak ada. Sambungannya base mount adalah quick release mounting yang ini. Ada 2 bentuk, tinggal disesuaikan dengan kebutuhan. Cable ties dan strap untuk ikat-ikat. Kawat sling ini bisa digunakan untuk pengaman tambahan seperti ini contohnya. Handlebar mount untuk dipasang ke stang sepeda atau motor. Kita juga dapat free external mikrofon yang menangkap suara dengan sensitif, jadi jangan terlalu dekat ke mulut untuk penempatannya, bisa overgain. Waterproof casing, pasang ini kalau kamera mau dibawa berenang. Katanya ini bisa dipakai sampai kedalaman 40 meter. Kalau pakai waterproof case tidak bisa pakai mic eksternal karena tidak ada lubangnya. Open back casing, ini kalau mau pakai waterproof case sebagai pelindung tapi bagian belakangnya tetap terbuka. Fungsinya agar mic internal masih cukup jelas menangkap suara. Dapat charger 5 volt 2 ampere beserta kabel micro USB. Lama pengecasan 1,5 sampai 2 jaman pakai charger ini. Kita dapat remote control. Cara pakainya sangat mudah. Tidak perlu pairing segala karena pakai sinyal RF 2,4 GHz. Cara pakainya tinggal nyalakan action cam dulu. Lalu pencet remote sampai LED kanan atas menyala merah yang menyatakan remote dalam keadaan standby. Setelah itu remote siap digunakan. Tombol merah bulat untuk mematikan dan menyalakan layar. Hanya mati nyalakan layar saja ya. Remote ini tidak bisa matikan atau nyalakan action cam-nya. Untuk mati nyalakan sistem tetap perlu tekan dan tahan tombol power di kamera. Tombol dengan icon foto untuk ambil foto. Dan tombol icon video untuk start atau stop video recording. Remote ini pakai baterai kancing tipe CR1632. Untuk mempersingkat waktu, berikut spesifikasi dan kemampuan perekaman Brica AE3S. Kalau terlalu cepat silahkan di pause saja videonya. Yang akan kita review adalah Brica AE3S yang versi black. Bedanya dengan yang versi grey atau abu-abu adalah yang grey memiliki lensa super wide angle 170 derajat tapi belum dilengkapi EIS. Sedangkan yang versi black menggunakan lensa wide 150 derajat dan sudah dilengkapi EIS atau Electronic Image Stabilization. Tekan dan tahan tombol power untuk menyalakan kamera. Tekan dan tahan tombol panah ke atas untuk bisa masuk ke menu. Tekan tombol shutter atau tombol OK untuk memilih. Untuk kembali, tekan tombol on off yang berfungsi sebagai tombol back. Ada beberapa mode perekaman yang bisa dipilih seperti yang terlihat di layar. Dimulai dari yang paling sering dipakai yaitu video. Pilihan resolusi dan frame rate atau FPS bisa terlihat di layar. Pengaturan EIS dan koreksi distorsi tidak tersedia di resolusi 720p dan yang frame rate-nya di atas 60 fps. Di luar itu, fitur ini bisa digunakan. Tabelnya seperti ini. Koreksi distorsi off dan EIS off. Bisa dilihat dari dinding bangunan terlihat melengkung, imbas dari penggunaan lensa wide angle yang cembung. Sedangkan ini adalah ketika fitur koreksi distorsinya aktif. Bisa terlihat garis dinding bangunan terlihat lurus. Sedangkan kalau fitur EIS atau Electronic Image Stabilization-nya aktif, sudut pandang akan sedikit menyempit. Bisa terlihat dinding yang tadinya terlihat sekarang tidak tertangkap kamera. EIS ini berguna untuk menstabilkan video ketika ada guncangan di kamera. Bagusnya saat EIS aktif, otomatis koreksi distorsi juga aktif. Bisa terlihat ini dindingnya lurus. Untuk white balance adalah untuk pengaturan warna video apakah lebih ke arah kuning atau warm atau lebih ke arah biru atau cold. Bisa dicoba sendiri nanti ya, biasanya saya set di auto aja. Pengaturan exposure adalah untuk menambah atau mengurangi kecerahan video. Kalau terlalu terang, misalnya di siang terik, bisa dikurangi exposure-nya. Sebaliknya kalau malam hari bisa ditambah exposure-nya.
Metering mode adalah cara kamera menentukan tingkat kecerahan video berdasarkan mode metering yang dipilih. Misalnya kalau center metering, kamera akan fokus kepada tingkat kecerahan objek yang ada di tengah untuk menyesuaikan tingkat kecerahan video secara keseluruhan. Ketajaman video biasa saya pakai sedang saja. Kualitas video makin baik, makin besar pula ukuran filenya. ISO adalah pengaturan sensitivitas kamera terhadap cahaya. Semakin tinggi ISO, semakin sensitif terhadap cahaya. Video akan semakin terang, tapi ISO yang terlalu tinggi bisa menimbulkan noise dan grain, atau seperti video kurang bersih atau ada bintik-bintiknya gitu. Biasa saya set di auto saja. Stempel waktu kalau mau ada tulisan waktu pada perekaman video. Rekam audio on off. Sebenarnya kalau dalam mode standby, kita juga bisa tekan dan tahan tombol panah ke bawah untuk mati atau nyalakan mic atau perekaman audio. Berikut adalah tabel bitrate dan juga besar file untuk perekaman beberapa resolusi video berdasarkan hasil pengetesan sendiri. Jadi bisa diprediksi kira-kira butuh microSD kapasitas berapa. Kalau terlalu cepat silahkan di pause saja videonya. Kameranya sendiri dikatakan support microSD sampai 64 GB. Walau saya pernah lihat ada juga yang pernah pakai microSD 128 GB di B Pro 5 dan tidak masalah. Pastikan saja microSD original dengan kualitas bagus atau di atas kelas 10. Kalau pakai microSD kualitas jelek, hasil video akan patah-patah atau tidak lancar. Sekarang mari kita lihat hasil perekaman video beserta tes mic-nya. Ini adalah perekaman menggunakan mic eksternal dan saya pakai masker. Jadi kalau sedikit agak mendem kemungkinan karena masker. Untuk fitur IIS atau penstabilan videonya menurut saya terbilang baik atau cukup kalau untuk motovlog. Sebenarnya kita akan lewat jalanan tidak rata dan juga sambungan jembatan. Perhatikan goyangan motor yang ada di depan untuk gambaran seberapa bumpy jalanannya. Mendem suaranya kemungkinan karena masker. Mendem suaranya kemungkinan karena masker. Ini direkam di 4K 30 fps, tapi karena video ini di render di Full HD di 30 fps saja, jadi nanti saya akan upload dan kasih link hasil video yang full resolusi 4K. By the way, untuk nonton videonya di resolusi Full HD ya teman-teman, jangan bilang kualitasnya jelek kalau kamu nontonnya di 240p. Untuk motovlog menurut saya sih terlihat paling halus untuk gerakannya saat direkam di 1080p 60 fps. Sekali lagi, karena video ini di render di 30 fps saja, jadi nanti saya akan upload dan kasih linknya ke video yang 60 fps. Cek di deskripsi video. Dan sebenarnya kalau kita rekam di 1080p 30 fps juga udah cukup sih untuk motovlog. Ini adalah video kalau IIS atau penstabilan videonya off atau nonaktif dan juga pakai mic internal. Ini adalah menggunakan mic internal. Nggak tahu kedengaran apa enggak ya, karena kan posisi kameranya di luar helm. Sementara ada suara angin pula segala macam, dan saya menggunakan masker. Jadi nggak tahu deh ini kedengaran apa enggak. Ya nanti kita cek aja ya. Kalau saya perhatikan hasil perekaman memberikan detail yang terbaik saat IIS-nya off. Jadi seandainya penstabilan video tidak diperlukan, saya menyarankan matikan saja IIS-nya. Sedangkan ini adalah contoh video saat malam hari dan juga posisi mic eksternal dibuat agak jauh dari mulut. Ya, ini pengetasan pakai mic eksternal dan posisi saya rubah agak ke kanan. Dan yang pasti sekarang ngomongnya santuy, nggak kayak tadi kan saya pikir nggak akan bisa menangkap suara karena di luar, tapi ternyata overgain. Nah ini nggak tahu apakah masih tertangkap dengan baik dengan posisi
berbeda di samping kanan, dan juga saya masih pakai masker sih. Sedangkan ini suara mic saat menggunakan waterproof case. Menggunakan external case, nggak tahu apakah suara saya kedengeran atau enggak. Yang pastikan kalau ketutup ya pasti mic-nya enggak, ya mic-nya ketutup juga. Menggunakan mic internal, EIS off, koreksi distorsi aktif. Ini jalan, ini lari. Mode slow-mo atau slow motion adalah untuk merekam gerak lambat. Saat di menu pengaturan, perhatikan ikon di kiri atas. Bisa lihat ini gambar keong, berarti sedang ada di pengaturan slow motion. Karena pilihan pengaturan slow motion akan berbeda dengan pilihan pengaturan saat di mode video, di mode loop, atau di mode lainnya. Ada beberapa pilihan resolusi 1080p 4x, artinya merekam dalam resolusi 1080p namun dalam gerakan 4 kali lebih lambat. Sedangkan 720p 8x, artinya merekam dalam resolusi 720p dengan gerakan 8 kali lebih lambat. Jadi maksudnya kita merekam dalam kecepatan normal, namun saat lihat hasil videonya langsung dalam gerakan lambat. Namun kelemahan mode slow-mo adalah tidak merekam suara atau hanya video saja. Oleh karena itu saya jarang bahkan tidak pernah pakai mode slow-mo ini. Kalau mau merekam video slow motion, saya merekam dalam mode video 1080p 120fps atau di 720p 240fps, lalu setelah itu diperlambat sendiri menggunakan aplikasi video editor. Pentingnya merekam dalam frame rate atau FPS tinggi adalah agar saat video diperlambat, video tetap terlihat halus. Ini contoh video yang direkam dalam 1080p 120fps lalu diperlambat 4 kali. Kalau diperlambat 8 kali pun juga masih terlihat lumayan bagus. Sedangkan ini hasil kalau video 30 fps lalu diperlambat 4 kali. Terlihat tidak halus gerakannya. Mode loop. Bisa dilihat kalau dalam mode loop lalu masuk ke pengaturan, ikonnya berubah jadi ikon loop. Pilihan resolusi sama seperti mode video normal, bedanya kalau di mode loop, video akan dipecah berdasarkan durasi yang dipilih, entah itu 2, 3, atau 5 menit. Misalnya kalau pilih 3 menit, maka setelah perekaman 3 menit, kamera akan membuat file baru. Jadi kalau merekam selama 9 menit, teman-teman akan mendapatkan 3 file video yang berbeda, namun bisa digabungkan jadi satu video menggunakan aplikasi video editor. Tujuan video dipecah adalah untuk meminimalisir resiko kehilangan file ketika memory card rusak atau korup. Atau jika tiba-tiba kamera mengalami kerusakan, setidaknya masih tersimpan video sebelumnya yang sudah selesai terekam. Di menu pengaturan ada mode berkendara atau driving mode. Kalau ini diaktifkan, saat dicolok charger, otomatis kamera akan melakukan perekaman dan juga menyala pastinya. Jadi kalau pasang di mobil dan kamera disambung charger di mobil, saat kunci kontak on, kamera akan otomatis merekam. Dan saat charger dilepas atau kalau di mobil kunci kontaknya di off kan, kamera akan mati secara otomatis dalam waktu 5 detik. Untuk mengatur resolusi video mode berkendara dilakukan di mode loop, bukan di mode video. Kalau dalam mode loop dan ternyata memory card penuh atau full, kamera akan tetap bisa meneruskan perekaman. Namun file yang paling lama akan dihapus atau di overwrite. Sebaliknya, kalau dalam mode video biasa, ketika memorinya penuh, maka perekaman akan berhenti. Untuk lapse video, semakin lama durasi lapse-nya, semakin cepat gerakan videonya. Bisa terlihat ini perbandingannya. Di pengaturan lapse 60 detik, perekaman video 10 menit akan menghasilkan video kurang dari 1 detik. AE3S juga bisa mengambil foto dengan resolusi maksimal 24 megapiksel. Berikut contoh hasilnya. Untuk mode auto adalah kamera akan otomatis mengambil foto berdasarkan interval waktu yang ditentukan seperti yang terlihat di layar. Sedangkan mode burst adalah untuk mengambil beberapa foto sekaligus dalam 1 detik hingga 10 foto per detik. Untuk mode timer adalah untuk memberi jeda sebelum mengambil foto.
Kita juga bisa pakai kamera ini sebagai webcam. Tinggal buka mode video, lalu matikan EIS dan koreksi distorsi. Colok ke komputer, cek di action cam, pilih kamera mode. Di aplikasi yang membutuhkan kamera akan muncul pilihan UVC kamera, yaitu action cam ini. Untuk daya tahan baterainya termasuk awet. Untuk merekam 4K 30fps dan 1080p 120fps bisa 1 jam 20 menitan. Dua resolusi ini adalah yang paling boros. Kalau merekam di resolusi yang lebih rendah atau di frame rate lebih pelan, baterai akan lebih awet. Suhu yang dihasilkan saat perekaman juga termasuk normal, terasa hangat tapi tidak terlalu panas. Kalau kita tahan tombol shutter akan mengaktifkan Wi-Fi. Di ponsel, pilih koneksi Wi-Fi B Pro 5 AE3S, lalu buka aplikasi B Pro AE3S dan kita bisa melihat video serta kontrol kamera. Bisa juga digunakan untuk melihat hasil foto atau video secara nirkabel atau wireless di ponsel. Dan tentu saja juga bisa digunakan untuk download filenya. Kita bisa juga melakukan pengaturan kamera dari ponsel. Pilihan menunya sama saja atau mirip kalau kita setting di kameranya langsung. Untuk matikan Wi-Fi, tekan tombol shutternya sekali. Layar belakang kamera ini menggunakan teknologi TFT ukuran 2 inci yang cukup besar. Di luar ruangan masih cukup jelas terlihat. Layar depan menggunakan LCD monokrom berukuran 0,5 inci yang menampilkan beberapa informasi berguna dan juga hemat daya serta pastinya always on. Mode playback adalah untuk melihat hasil foto dan video. Saat putar video di kamera suaranya sangat kecil, baru kedengaran kalau kita dekatkan kuping ke speakernya. Tekan dan tahan tombol shutter untuk menghapus file. Overall, Brica AE3S memberikan performa yang sesuai harganya dan bisa jadi pilihan bagi teman-teman yang membutuhkan action cam dengan harga 1 jutaan. Apakah sesuai dengan kebutuhan dan ekspektasi? Ya, silakan teman-teman nilai sendiri dari hasil video yang ditampilkan. Saya juga pastinya kasih link hasil video yang langsung diupload ke YouTube tanpa kena sentuhan aplikasi video editor sama sekali. Cek di deskripsi video untuk linknya. Layanan purna jual Brica yang terjamin juga bisa dimasukkan ke dalam pertimbangan ketika memilih action cam. Semoga bisa berguna untuk seseorang dan terima kasih sudah menonton.